Halo teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas yaitu tentang apa ya? WordPress, PS, Blogger. Nah, teman-teman, kita akan membahas dulu satu persatu yaitu di Blogger. Blogger ini tampilannya seperti ini dashboardnya. Dashboardnya itu seperti ini. Jadi kalau teman-teman searching daftar daftar Blogger. Nah, buat blog. Jadi teman-teman tuh tinggal langsung saja diklik ya, nanti tinggal login. Gitu, tinggal klik aja, nanti buat blog. Nah, buat blog, bagus-bagus ya. Buat blog, nanti masuk ke ininya, apa tuh namanya, ke email, tinggal login lah, mudah pokoknya. Gitu ya, tinggal login seperti ini nih kan. Nah, nah jadi teman-teman tinggal apa tuh namanya masuk ya, masuk. Sesudah masuk seperti ini, ya teman-teman tuh tinggal mengenal apa itu postingan, nah terus gunanya untuk apa. Jadi postingan ini adalah yang sifatnya publish, sifatnya publish. Sifatnya publish bisa dibaca untuk umum. Ini untuk postingan itu. Nah, jadi teman-teman bisa tuh contohnya mau bikin postingan baru gitu ya. Nah, kalau ini kan bisa dipublikkan, bisa di draft, bisa di sampah gitu. Nah, jadi kalau untuk post ya di sini nih. Itu contohnya ya. Nih post baru. Nah, kasih judul di sini, terus kasih kata-kata atau kasih gambar, langsung publish. Nanti kalau misalkan ini diperhatiin jauh dulu di sini, kalau mau masukkan gambar di sini nih. Upload dari komputer. Nah, klik jelajahi. Nah, satu contohnya misalkan klik di sini. Nanti tinggal open, masuk. Nah, nanti kesimpan. Nah, nanti di sini tertata. Gitu. Kalau misalkan draft ya tinggal diketik aja di sini. Gitu ya. Nah, kalau ingin tahu bahasa codingannya itu HTML-nya seperti ini. Nah, jadi di sini tuh ada ininya ya, ada awalan dan akhiran dan ini tengah-tengahnya. Tapi kalau misalkan teman-teman diklik, menulis seperti ini tidak ada. Kemudian ini paragraf, mau digedein, terus mau dikasih tebal, terus ini fontnya apa gitu kan. Nah itu bisa. Biasanya warna juga ada ya. Nah ini warna juga ada nih. Misalkan kita blok dulu seperti ini, lalu dikasih merah. Tuh jadi kan. Nah, terus kita misalkan mau digeser-geser nih, ratakan kiri, ratakan kanan. Nah, ini bisa juga pakai emot. Misalkan kita pakai emot apa ya? Nih, pakai emot ini misalkan. Nah, bisa gitu. Terus misalkan atau ini kita mau miring. Nah, ini miring atau kita mau pakai segini tuh pakai garis bawah. Tuh, jadi kalau kita mau ngilangin lagi ya klik lagi. Hilang. Terus ini kita normalkan lagi. Nah, ini normal lagi. Nah, ini untuk menyisipkan link. Nah, kasih link aja tempel, langsung buka jendela, langsung diterapkan. Itu ya teman-teman. Ini sangat mudah. Lalu nanti dipublikasi. Nanti postingannya itu akan muncul. Itu nih kalau misalkan saya perhatiin jauh. Nah, ini akan muncul tuh seperti ini nih. Nih tanpa judul di sini. Ini kalau untuk kita
mau ngasih gambar gitu kan, mau ini untuk dibagikan gitu. Gitu ya teman-teman, ini sangat mudah. Terus kita mengenal statis. Nah, oke. Statis ini adalah aktivitas dari website. Aktivitas dari website yang di mana ini ada pengikut, terus ada apa tuh namanya, ada 12 postingan, ada satu komentar. Terus ini lihat, misalkan dilihatnya itu sama berapa orang, hari ini ada 7, kemarin. Jadi kunjungan itu ada kemarin 17, bulan ini, bulan lalu. Jadi memang direkomendasikan. Cuman mungkin sayang belum saya update-update di website ini, nanti mungkin saya akan update. Itu ini untuk statiknya. Terus ini komentar. Nah, ini statiknya masih ada. Ini ya. Ini. Terus yang komentar, ini ada komentar yang satu orang ya, member HDI community. Nah, ini komentar, terus ini penghasilan. Yaitu penghasilan ketika kita diterima oleh AdSense. Ketika diterima oleh AdSense, maka akan muncul di sini. Jadi ya teman-teman ya harus buka ke AdSense-nya, ke akun AdSense, bikin dulu verifikasi, nah baru bisa dikaitkan dengan ini. Bisa dikaitkan dengan pembayarannya di Google AdSense. Misalkan teman-teman pengen membuat artikel lalu dibayar oleh Google AdSense. Nah, sini ya pengaturan-pengaturannya, kebijakannya gitu kan. Kalau aku sih nggak pakai ya, karena aku lebih lebih kita dominan di kayak di FB Pro, terus di YouTube gitu kan. Aku lebih dominannya untuk ke konten kreator saja. Kalau artikel kan memang harus menulis itu kan. Terus ini ada halaman. Nah, ini halaman itu adalah ketika kita posting, ketika kita posting, kita lihat dulu blognya di sini. Ketika posting, maka bisa dikaitkan di sini. Nah, ini ya, tabel di atas ini. Jadi misalkan satu izin praktek gitu ya, linknya itu ditempel. Ini aku contohin ya. Aku contohin tuh seperti ini nih. Nah, ini kan izin praktek. Nah, kemudian kan linknya tuh ini nih. Linknya pratinjau. Pratinjau. Nah, ini kan linknya nih. Nah, linknya ini baru dimasukin ke sini nih, ke legalitas. Gitu. Dimasukin. Nah, di mana? Berarti kita ngambilnya adalah di setelan. Oh, bukan setelan ya, di tata letak. Nah, di tata letak di sini nih. Di tata letak eh, kode navigasi. Ah, di sini nih. Nah, ini kan munculnya, waduh, bingung nggak ya? Nah, kan tadi itu perizinan ya. Jadi pertama itu legalitas. Nah, berarti scriptnya itu di sini nih. HTTP terus blog page 7 HTML. Nah, ini nih. Segini ya yang di paste-nya itu. Nah, ini adalah namanya. Kemudian sama ininya juga ke bawah. Seperti ini. Ini untuk mengkonfigurasi JavaScript gitu ya, JavaScriptnya. Jadi ya bahasa HTML lah kayak gitu. Itu barulah disimpan. Oh, ini misalkan kita batalkan aja deh. Gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga bisa digeser-geser ya, teman-teman. Misalkan kita mau geser ini ke sini, ini bisa. Terus apa ya kayak ini gak bisa. Ini sih yang bisa digeser itu ya, tambahkan widget. Nah, ini juga digeser-geser gak bisa karena ini bawaan dari developernya. Terus ini tema. Nah, ini tema dari Sugeng ID itu enak banget gitu dipakai ya, ringan. Terus dia udah punya apa ya namanya? Udah punya nama lah gitu. Kalau misalkan teman-teman klik Sugeng ID, wah itu luar biasa gitu ya. Dan kita hanya bayar sekali, terus bisa digunakan di beberapa domain ya, khusus untuk pribadi kita saja gitu ya. Nah, ini kan kalau penyesuaian itu di sini.
tinggal edit HTML atau pulihkan cadangan di sini. Gitu. Nih, kalau edit HTML berarti nanti larinya tuh akan nah seperti ini ya. Jadi kalau teman mau edit tuh seperti ini. Makanya tuh saya kalau Blogger itu tanpa pakai developer saya kurang suka karena ribet gitu kan, dari errornya susah gitu kan. Tapi kalau kita ada developernya, mereka sudah memberikan panduannya gitu. Editnya di mana, cara paste ini mencarinya di mana itu sudah lengkap gitu. Gitu. Kalau ini kan kayak pulihkan misalkan. Nah, ini tuh untuk mengupload mengganti theme gitu. Temnya misalkan ada upload theme terbaru gitu. Pakai ini gitu. Nah, tinggal upload aja, tinggal ditimpa gitu. Nah, terus settingan. Nah, ini settingan nih. Settingan itu adalah ke judul. Nah, judulnya apa nih si judul untuk pencarian keywordnya. Misalkan nih judulnya adalah tinggal diklik misalkan diedit lalu simpan hipnoterapi Subang. Terus apa tuh deskripsinya apa, tinggal diklik jadi simpan. Kayak gitu. Mau bahasa apa ini ya? Bahasanya banyak. Nah, udah support juga Indonesia ada ya. Terus ini konten, apakah ini konten dewasa, membaca blog? Ya bukan. Terus ini Google Analytics, Polygon enggak. Terus ini sama ini alamat blognya ini, lalu customnya. Jadi kalau di Blogger itu memang enaknya ini. Kan saya itu pakai .com. Kemudian bulan nanti itu perpanjangan. Tetapi pengen yang murah. Kita ganti deh sama satu contohnya tapi Cempaka Hipnotis Bis ID. Kan kalau itu kan murah ya. Sekitar 15.000 25 ribuan lah gitu per bulan. Kalau ini kan nyampe ya 170 sampai 200 ribu lah per tahunnya. Kita ganti sama yang murah itu bisa gitu. Tinggal penggantiannya ini alihkan domain. Itu tinggal klik di sini nanti muncul skripnya. Itu nanti ada yang kelas advance cara untuk apa tuh namanya mengkaitkannya. Jadi itu tuh pakai DNS itu DNS. Jadi apa tuh Google Console pakai DNS ini ya. Ini pakainya tuh ya. Terus ini pakai apa tuh HTTPS. Nah, ini klik sini. Terus pengalihan juga sama biar terbaca. Biar terbaca. Jadi kalau misalkan klik di sini tuh nah, ini tuh ada HTTPS. Gitu ya, teman-teman. Oh, terus izinkan admin menulis. Ya, misalkan mau pakai admin berapa nih? Ya, ini kan bisa ditempel-tempel gitu ya, adminnya. Terus undangan polis tertunda. Nah, ini undangan apa tuh namanya menunggu putusan, terus pembacaan, gitu ya. Terus ini captcha, ke bawahnya email. Nah, terus zona waktu. Nah, ini kan, ini bisa kita diubah-ubah. Terus sekarang tanggalnya, kalau misalkan yang baru kan nggak support, misalkan jamnya tuh nggak sama, kita samain jamnya gitu kan. Itu tinggal di setting-setting di sini. Nah, gitu. Aktifkan definisi penelusuran, iya. Paten hipotesis cepat untuk penelusuran. Terus error pengalihan. Nah, ini bisa. Jadi kalau misalkan ada error, itu pengalihannya ini 404 gitu. Terus ini aktifkan robotik custom cloud index. Biarkan aja custom seperti ini. Monet monetisasi di AdSense. Nah, ini opsional ya kalau misalkan punya direct ininya tag teks customnya silahkan di paste. Kalau misalkan teman-teman mau ngeblog mau mendapatkan AdSense bisa dipasang di sini gitu. Pin situs ya biarkan seperti ini. Terus ini blognya, gambaran umum. Ini untuk edit. Ini untuk edit profil di sini edit ya edit profilnya seperti ini.
Terus ini draft bacaan. Nah, ini draft bacaan. Jadi ini adalah blognya. Ini adalah ini dari produknya, produk dari bukan hipnoterapi Subang ya. Ini dari rumah terapi. Ini dari rumah terapi ini blognya. Jadi ini menyatu ya kayaknya. Jadi karena kan satu email itu bisa banyak menggunakan blogger gitu. Jadi ada penyatuan gitu. Jadi ini opsional, untuk bacaan ini biarkan saja. Jadi teman-teman fokus untuk di sini. Nah mungkin itu saja ya di pertama pengenalan di eh, dunia blogspot, blogger ketika teman-teman membuat apa tuh namanya website menggunakan blogger. Saran saya ketika teman-teman menggunakan blogspot, teman-teman gunakan temanya premium walaupun teman-teman ya pakai ini ya apa tuh namanya ininya gratisan, blogspotnya gratisan, nggak pakai domain itu gratisan. Tapi saya usahakan apa tuh buat teman-teman gunakan pakai temnya premium berbayar gitu. Misalkan bayar 100.000, 150 atau 200 gitu ya, yang cakep gitu. Supaya teman-teman nggak capek, ada panduannya tinggal ngedit gitu. Kalau namanya ngoding, namanya HTML itu, ya nanti teman-teman kebingungan gitu, gak ada panduannya, repot gitu, apalagi pemula. Kecuali teman-teman udah paham betul gitu dengan bahasa HTML. Oke, sampai jumpa di kesempatan lain, itu saja yang kita sampaikan.